Mungkin ada yang pernah melihat video ada orang habis duduk bersih-bersih gitu, lalu bangun, lalu gelir semaput. Ada yang pernah lihat? Ada. Pernah lihat ya. Terjadinya tekanan darah yang tinggi atau rendah, tapi mendadak perubahannya akibat perubahan postur atau posisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hamdan wa syukurillah, sholatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Dr. Bambang Edi dan teman-teman semuanya, selamat datang. Kita pagi ini akan melakukan diskusi terkait dengan kesehatan rohani dan jasmani yang nanti akan dipandu oleh Dr. Bambang Edi, yang beliau adalah dokter spesialis anak di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan kita nanti bersama akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau terkait dengan bagaimana caranya kita mewujudkan kesehatan baik dari sisi rohani maupun jasmani. Baik, selamat pagi, Dok. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Amin. Baik, semoga kita semua dalam keadaan sehat nih, Dok, di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, mungkin ada kiat-kiat khusus, Dok, terkait dengan mewujudkan kesehatan rohani di masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan, juga Bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian yang hadir di Sonjo Kekadangan ini ya. Ada dua tagline ya Pak Adnan ya. Satu, Sonjo Kekadangan, artinya ini adalah forum dari kita untuk kita, menambah seduluran. Tapi insya Allah juga punya tagline kedua, yaitu Seroja. Apa itu Seroja? Sehat, rohani, dan jasmani. Harapan kita yang ada insya Allah di akhir episode dari pandemi ini, kita juga akan semakin sehat rohani maupun jasmaninya. Allahumma amin. Nah, saya ingin mulai dengan satu contoh yang barangkali jarang disebut ini. Jarang disebut, tapi penting sekali. Mungkin ada yang pernah melihat video ada orang habis duduk bersih-bersih gitu, lalu bangun, lalu gelir semaput. Ada yang pernah lihat? Ada. Pernah lihat ya. Nah, kenapa itu? Diingatkan di situ bahwa itu dapat terjadi karena adanya perubahan tekanan darah yang mendadak. Bisa namanya hipertensi postural, sebaliknya bisa juga hipotensi postural. Jadi terjadinya tekanan darah yang tinggi atau rendah, tapi mendadak perubahannya akibat perubahan postur atau posisi. Tadi contohnya habis bersih-bersih lama, dodok, baru bangun. Nah, ternyata apa tips dari agama kita? Ada tips yang menarik, mungkin jarang dibahas, yaitu adanya anjuran bahwa kalau bangun tidur, yang sudah hafal kan biasanya kalau bangun tidur melek, bacanya apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita menyadari
keberadaan kita yang masih hidup, ya, karena tidur itu sebenarnya mirip orang mati. Begitu bangun berarti dihidupkan kembali, ya, dan kita akan kembali kepada Allah. Ada satu anjuran lagi yang orang sering terlupakan, sering orang melupakan. Begitu bangun duduk, tadi kan sudah membaca Alhamdulillah ya tadi ya. Lalu ada anjuran yang lain, yaitu sebelum kita berjalan kamar mandi, karena biasanya bangun tidur kan kamar mandi tujuannya. Begitu kita bangun, sebelum ke kamar mandi, anjurannya apa? Duduk dulu, duduk manis gitu, lalu membaca ayat-ayat akhir dari surat Ali Imran. Kalau yang paling Mungkin bagus bisa 10 ayat. disebutkan ayat berapa, Dok? Ya, 190 sampai 200. Tapi kalaupun tidak, saya yang paling sering hanya 3 ayat. 190, 191, 192. Jadi begitu duduk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar, dan seterusnya. Bagus kalau sampai 200 ayat, 200 berarti 10 ayat. Tapi ya paling tidak 2 atau 3 ayat itu kita duduk sambil baca itu. Nah, itu rahasianya tadi. Jadi orang bangun ini tiba-tiba bangun berdiri bisa gelir. Orang bangun tidur langsung kamar mandi juga bisa gelir. Ternyata anjurannya adalah duduk manis dulu, kemudian membaca Ali Imran 10 ayat terakhir, atau ya 2 atau 3 ayat ya tidak apa-apa. Kalau belum hafal dibaca ya tidak apa-apa. Nah ini, jadi ini sebuah kebiasaan Nabi yang jarang dibahas saya kira. Ternyata hikmahnya kalau bagi saya seorang dokter itu tadi menghindarkan kita dari jatuh akibat sempoyongan, jatuh sempoyongan atau sempoyongan lalu jatuh akibat dari yang namanya keadaan atau gangguan hipotensi atau hipertensi postural. Nah, pertanyaannya, Dok. Misalkan seseorang itu sudah kejadian seperti itu, misalnya dari jongkok kemudian menggelieri seperti itu apa yang dilakukan gitu, Dok? Nah, jadi sebaiknya kalau pusing ya, kalau sudah jatuh ya harus ditolong oleh orang lain ini. Misalkan di dalam ya, kamar, nah, kemudian tidak ada orang gitu, nah loyori gitu loh, Dok. kalau itu harus segera duduk lagi dulu, lalu tadi menenangkan diri, kemudian agak diturunkan kepalanya ya, posisi kepala agak diturunkan ya. Kalau tadi anjurannya sambil wiridan, hatinya lebih tenang. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan berzikir pada Allah itu hati akan menjadi tentram. Jadi sambil menenangkan pikiran, sambil wiridan, tadi membaca misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi gitu. Kalau ada orang lain atau di sekitar rumah misalnya, boleh sambil minta tolong supaya orang siaga. Apapun yang terjadi, entah setelah itu kemudian kita sehat selamat nggak ada apa-apa ya sudah. Biasanya sih nggak apa-apa, tapi ada risiko jatuh, miliar jatuh. Iya. Ya, lagi-lagi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kuncinya ya kita hidup bersih dan sehat. Juga kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Dok? Betul, saya itu. Jadi kalau kemudian saya coba bingkaikan dalam tips sehat hari ini, saya ingin menyampaikan 4 tips sehat dulu. ABCD. Nanti kapan-kapan kita bisa lanjutkan lagi kalau memang pada tertarik ini. Baik, Apa Dok. itu ABCD itu? Ya, kita jadi tertarik nih Bapak-bapak nih. Monggo silakan, Dok. Jadi ada tips sehat dan bahagia itu saya buat A sampai Z. Nah,
Sekarang A sampai D saja. A, B, C, D. D-nya tadi sudah. Betul nggak? Zikir. Bukan doa. Ya doa dan zikir. Doa dan zikir satu paket ya. Karena doa itu bagian dari zikir juga. Jadi D-nya doa dan zikir. Kalau zaman Roma Irama dulu nada dan dakwah. Kalau ini doa dan zikir ya. D-nya kembali ke A dulu ya. A-nya tadi sudah disebut oleh Pak Nan. A-nya adalah alhamdulillah. Selalu bersyukur. Karena dengan syukur kita akan menjadi semakin bahagia dan semakin sehat. Sebaliknya kalau kita nggak bersyukur di sini gersulo. Gitu. Melihat orang senang malah kita susah. Lihat orang susah malah senang. Nauzubillah ini zalik itu karena kita kurang bersyukur. Kalau kita orang bersyukur itu mestinya lebih bahagia, lebih sehat. Kalau sekarang masa pandemi selama hampir 2 tahun, mbok kita ingat bahwa katakanlah untuk saya ya, saya sekarang 55 tahun. Berarti saya 53 tahun menikmati dunia tanpa pandemi. Pandemi baru 2 tahun, masih jauh 2 tahun. Jadi kita harus bersyukur. Kita sehat ya? Sehat itu nikmat Allah yang paling besar kedua setelah iman, betul? Nah, jadi kita harus bersyukur bahwa kita sehat. Kalau ada yang sakit sekarang seminggu ini, ya kita sudah sehat bertahun-tahun, sakitnya baru seminggu. Tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan semakin sehat dan bahagia kalau kita bersyukur. Tanpa syukur, ya syukur itu bahasa Inggrisnya gratitude ya. Gratitude itu dikatakan di dalam bahasa psikologi itu dikatakan bersyukur itu mempunyai dampak positif untuk fisik, mental, dan sosial. Nah itu huruf A. Huruf kedua B. Nah Pak. B itu bersih. Tadi sudah Pak yang udah menyebut. Hidup kita harus bersih. Bersihnya fisik maupun rohani. Masa pandemi ini kita diingatkan untuk bersih oleh Allah melalui pandemi. Disuruh rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Nah, padahal ternyata tadi lanjutannya kebiasaan Nabi tadi ya. Setelah membaca wirid-wirid tadi itu, kemudian menuju kamar mandi. Ketika di kamar mandi, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi? Ya doa kan sebelum masuk kamar mandi. Setelah masuk kamar mandi apa yang dilakukan? Cuci tangan. Nabi mengingatkan pada kita jangan mencelupkan tangan kita ke bejana apapun sebelum cuci tangan. Jadi disuruh bersih. B. Nah, pandemi mengingatkan kita mungkin karena ini sekarang selama ini mungkin kita kurang bersih, kurang perhatian padahal innallaha nadzif yuhibbun nadzafa. Allah Maha bersih dan mencintai kebersihan. Itu A, B, D sudah. Terakhir C-nya. C-nya itu ya cukup, Pak. C itu cukup. Cukup itu penting untuk tips sehat kita, bahagia kita. Merasa cukup. Cukup dalam hal apa nih, Pak? Nah, merasa cukup satu. Berarti istilahnya apa? Qanaah. Lalu cukup olahraga, cukup aktivitas fisik. Jangan jadi orang yang sangat pasif. Tetapi juga cukup istirahat. Waktunya tidur ya tidur. Jangan sampai jam 11, jam 12 masih kelap-kelip ngobrol. Ya sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari nggak bagus. Waktunya istirahat. Harus cukup istirahat. Cukup makan juga, Pak. Cukup makan. Waktu itu gimana? Jangan kebanyakan. Enggak loh, kata Nabi itu berhenti makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Lah kok kita makannya 2 piring? Padahal sepiring sudah kenyang. Mestinya kalau sepiring itu kenyang, berhentilah sebelum sepiring. 3/4 piring kalau bisa. Begitulah A, B, C, D. Jadi semuanya serba cukup. Cukup makan, cukup tidur, cukup istirahat. Mengapa kok cukup tidur penting juga? Karena untuk anak-anak misalnya, tidur, dewasa juga sama ya. Tidur itu saat yang sangat bagus ketika tubuh itu mengeluarkan hormon-hormon kita. Produksi hormon kan ada di dalam tubuh, otak dan sebagainya itu. Nanti saat tidur mulai jam 9 malam itu mulai yang namanya
rilis, melepaskan hormonnya. Nah, kalau hormon kebahagiaan, hormon pertumbuhan, hormon macam-macam hormon yang positif itu tidak berhasil dirilis, dikeluarkan karena kita kurang tidur, berarti kita menjadi kurang sehat. Justru orang menjadi gemuk ketika kurang tidur loh. Karena growth hormon, hormon pertumbuhan, juga serotonin dan sebagainya itu dikeluarkan pada saat kita tidur. Yang terbaik adalah antara jam 9 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau mau sholat tahajud setelah jam 2, setengah 3 ya Pak? setengah 3, karena puncaknya pengeluaran rilisnya hormon itu jam 2. Jadi setengah 3 baru bangun, silakan, nggak usah terlalu awal. Jam 2, jam setengah 3 sudah cukupan, jam 3 masih bisa. Begitu ABCD hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Gampang ya Pak, ya ABCD. Aman itu apa Pak? Dulu pertanyaannya Pak. Boleh, boleh. Begini Pak, Pak Dokter Bambang. Nah sebelumnya ini karena kita di Kekandangan itu adalah komunitas teman-teman bergerak di bidang komunitas sosial. Nah, tip apa untuk menyeimbangkan antara kegiatan yang dilakukan dengan istirahat yang pas? Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya yang bagus ya penjadwalan ya. Jadi kita punya kebiasaan untuk hidup teratur. Sebenarnya nanti ada ABCD MEFGHI. Nah itu itulah irama. Hidup itu harus berirama, bukan hanya Purworejo yang berirama. Hidup itu berirama. Nah itu tipsnya nanti akan kita sampaikan bahas lebih lanjut ketika sampai huruf I ya, irama. Jadi kita harus membuat jadwal dengan baik, mencoba disiplin. Wondene suatu saat ada ngelembur, itu hal yang biasa. Suatu saat kita berubah dari jadwal itu ya wajar. Tapi jangan sampai kita terbiasa hidup tidak teratur. Wong Allah aja mengatakan, dan kami ciptakan siang untuk beraktivitas dan kami ciptakan malam untuk istirahat. Itu ada, itu Quran itu tuh. Waja'alna laila libasa gitu. Nah, itu surat An-Naba itu. Nah, itu penting kita perhatikan, tapi nanti detailnya kita bicarakan lebih lanjut. Ya, baik. Seperti di dalam sebuah hadis, kebersihan adalah salah satu bentuk iman ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini memang kita semua memang harus menerapkan pola hidup sehat dan bersih supaya kita bisa mencapai sehat rohani dan jasmani. Apa yang menjadi sebuah semboyan atau moto dari Sonjo Kekadangan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Dok, apa yang tadi sudah disampaikan terkait dengan tips bagaimana kita mewujudkan sebuah kesehatan rohani dan jasmani. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para relawan Kekadangan. Demikian Sonjo Kekadangan pagi hari ini. Kita berjumpa kembali di Sonjo Kekadangan berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.